terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pemirsa sekalian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kehadiratnya atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian. Istimewa pada subuh jelang pagi hari ini, kita sudah berada di akhir Ramadan dan saatnya kita menanti istikmalkah Ramadan atau sudah Idul Fitri esoknya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya, kepada kaum muslimin, itu selalu terkait atau tergantung minimal dua hal. Pertama, waktu. Yang kedua, tempat. Bahkan ibadah, ada sebagian ibadah ditentukan juga dengan bersihnya pakaian. Nah, muqaddimah ini terkait dengan tema yang kita mau angkat, bahwa ibadah dalam Islam itu disyariatkan lalu disyaratkan sehingga menjadi sah mengikut rukun-rukunnya kalau ada dua hal ini, waktunya dan tempatnya. Kalau yang terkait dengan waktu, sangat mudah kita sebut, yakni Ramadan, awal Ramadan dan awal Syawal. Ditunggu oleh kita karena Lebaran esoknya. Itu waktu. Kalau yang tempat, maka juga mudah kita sebut, yakni haji. Wukuf itu sebagai puncak ibadah haji, itu adanya hanya di bukit Arafah. Itu yang menyebabkan terbatasnya kaum muslimin sedunia setiap tahun untuk bisa menunaikan haji, karena lokasi wukuf ditentukan oleh tempat. Tidak seluruh kota Makkah menjadi tempat wukuf. Itu pemirsa sekalian. Nah, tema kita hari ini terkait itu. Kita mengangkat tema yakni mengenal metode ru'yah dan hisab. Kenapa kita review ini? Karena seringkali kita buka literasi, ramai silaturahim, kita diskusi kalau mau masuk awal Ramadan dan mau masuk awal Syawal. Oleh karenanya, saya akan pisah pemirsa sekalian, dua metode yang sudah berjalan di tengah kita untuk tahu awal Ramadan dan Syawal tadi. Satu, ada ru'yah. Ini juga harus benar cara penyebutannya ya. Ru'yah
itu kalau ditulis dalam huruf Arab, itu huruf hamzah. Kalau ditulis dalam bentuk huruf K, maka berpotensi orang memahaminya hal lain. Karena pengobatan dalam Islam yang menggunakan ayat-ayat itu menggunakan huruf Q, ruqiyah. Jadi supaya langsung aman, maka ditulisnya ru'yah. Apa artinya ini ru'yah? Dari kata ra'a, yar'a, ru'yatan. Itu melihat. Jadi, kalau yang dimaksud di sini melihat adalah, kalau di zaman Nabi memang melihat dengan mata secara langsung. Orang bilang dengan mata kepala. Itu ru'yah. Tapi seiring dengan perkembangan zaman dan berkembangnya umat manusia, tidak selalu langsung bisa melihat bulan. Disebabkan oleh berbagai faktor. Ada yang sibuk, dia mewakilkan kepada orang yang memang punya profesi. Kalau kita di Indonesia disebut dengan ahli falak ini. Orang-orangnya di situ. Kalau tidak melihat banyak orang, maka andai kata sedikit orang yang melihat, maka boleh diterima. Ada syaratnya. Misalnya berkumpul beberapa orang di sebuah tempat, mayoritas. Di tempat ini lagi ada halangan untuk melihat bulan. Lalu ada tempat yang lain yang amanah bahkan siap disumpah. Maka boleh yang banyak tadi mengikut kepada yang meyakini melihat bulan dan siap disumpah. Era kekinian itu dikembangkan bahwa kalau melihat di zaman Nabi iya. Oh, saat itu di zaman Nabi terutama di awal sampai pertengahan kan di Makkah dan Madinah. Belum banyak ke Mesir, apalagi ke Asia Tenggara belum. Ke Eropa belum banyak di zaman Nabi. Jadi kalau ru'ya, satu kali ada orang yang melihat, diakui oleh qadhi, diiyakan oleh Nabi SAW, boleh dengan metode ru'ya atau melihat langsung. Maka kalau sekarang yang dimaksud dengan ruqyah adalah memakai alat. Alat ini dihitung, juga tetap pakai hitung ya, insya Allah kita kaitkan sebentar. Dan berkembang cara melihatnya, imkanur ru'yah. Memungkinkan untuk dilihat, tapi ada penyebab tidak dilihat secara langsung boleh diterima. Kita elaborasi setelah jeda sejenak. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dasar dari orang mengawali puasa Ramadan, selanjutnya dasar untuk meyakini 1 Syawal, itu ada hadis Nabi begini. Sumu liru'yatihi. Puasalah kalian karena kamu melihatnya. Nah, metode ru'yah yang kita sebut tadi, ini yang digunakan oleh ulama. Sebagian saya bilang ya. Jadi ada kelompok besar yang meyakini bahwa ru'yah itu yang dipedomani adalah melihat dengan mata kepala. Kalau dikembangkan ke Indonesia misalnya, ada istilah imkanur ru'yah. Bahkan bukan hanya Indonesia. Kita mengenal istilah MABIMS. Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, I-nya itu, kemudian S-nya Singapura. Metode ru'yah ulama Indonesia sepakat dengan 4 negara, bahkan diikuti oleh Thailand dan Singapura dan Filipina, tapi terkenal ini yang MABIMS tadi, menyepakati bahwa melihat bulan, kalau secara ilmu melihat bulan belum, atau kira-kira ada yang mau berkata saya melihat bulan, ada ilmiahnya, ada kategorinya, kita istilahkan dengan imkanur ru'yah. Saya sudah sebut tadi. Apa itu imkanur ru'yah? Bahwa minimal 3 derajat. Jadi 3 derajat ini dikomparasi, dihitung, bulan lalu sekian, sekarang kita pakai alat lengkap. Biasanya ya, nanti insya Allah 29 Ramadan ini akan dilakukan itu. Bahkan boleh jadi di tanggal 28 sudah dilakukan. Apa maksudnya ini 3 derajat? Karena ada hadis Nabi, Sumu liru'yatihi, puasalah karena kamu melihat bulan pertama, puasa. Wa aftiru liru'yatihi, setelah kamu menunaikan puasa 29 hari lamanya, maka tunggu, kalau kamu lihat bulan lagi di 29 itu, maka besoknya berarti 1 Syawal. Ini kalau lihat. Tapi Nabi berkata, fa in ghubiya, ada hadis lain, fa in ghumma fa'akmilu salasina. Kalau dia terlindung, musim hujan, tidak kelihatan, tapi kita sudah dapat informasi dari berbagai segi alat pendukung, hitungan, karena tentu juga dihitung, ada juga hisabnya sebenarnya, ilmunya, bahwa sudah sekian derajat. Maka kalau ada yang bilang, saya melihat bulan, tapi memang sudah memungkinkan karena sudah 3 derajat, ini ya, atau 2,8 derajat, tinggal sedikit, tinggal menunggu jelang waktu maghrib, baru lihat. Tiba-tiba ada yang melihat bulan, diyakini benarnya, karena dia tidak mengada-ada, ilmunya sudah menegaskan, 3 derajat. Itu. Jadi MABIMS dalam hal ini, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura sepakat ada standar 3 derajat. Tiba-tiba misalnya, ulama falak yang berhimpun dalam ahli ru'yah ini, yang mempedomani ruqyah ini, tiba-tiba ada yang bilang, saya sudah lihat bulan.
Tapi yang tadi sepakat bahwa ini baru 1 derajat, tidak bisa, biar dia mau disumpah, tidak bisa diterima. Itulah kita mengenal ada istilah 3 derajat. Jadi tidak juga gampang-gampang asal ada orang bilang saya melihat bulan. Padahal yang 3-4 negara tadi sepakat, oh sulit ini. Kenapa? Baru 1 derajat. Belum sampai 2,8 sekian. Apalagi belum sampai 3. Maka demi menjaga keabsahannya ibadah, bukan sekedar disumpah, bukan sekedar pengakuan, tapi fa'akmilu thalathina, maka sempurnakan bulan Sya'bannya. Sya'bannya kalau awal Ramadan yang kita mau dapat. Sempurnakan 30 Sya'ban. Sama juga, kalau kita sedang puasa, ditunggu bulan di hari ke-29, belum juga kedapatan, belum muncul, dan derajatnya memang tidak mungkin untuk dilihat, tidak sampai 3 derajat, seperti kesepakatan tadi. Fa'akmilu juga, sempurnakan juga 30 Ramadan. 1 Syawalnya, esoknya. Itu pemirsa sekalian. Saya tambah dalilnya, karena saya mau menyimpulkan sebentar, bahwa nanti 2 metode yang kita sebut tadi, tidak boleh dibesar-besarkan perbedaannya, apalagi menjadikannya sebagai alat provokasi. Saya tambah dalilnya, karena ini saling kuat. Insya Allah, semua pakai dalil. An Ibnu Umar, diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu adalah anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdillah. Beliau berkata begini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari kita kumpul-kumpul memberikan pencerahan kepada banyak sahabat dan kaum muslimin. Zakara Ramadan, dia menyebut juga tentang seluk-beluk Ramadan. Itu. Faqal, Nabi bersabda, la tasumu hatta tarawul hilala. Kalian jangan dulu puasa kalau kalian tarawul hilala. Tarawul itu seakar kata dengan ra'a tadi, ru'ya tadi. Kalau kamu belum melihat bulan. Tentu saat itu di zaman Nabi belum ada alat teropong. Tapi panca indera langsungnya alam saat itu belum banyak pabrik. Masih mudah melihatnya. Jadi mendukung itu. Nabi tegaskan, jangan dulu puasa sebelum kalian lihat bulan. Pasti mata kepala yang dimaksud. Kita katakan tadi di era sekarang diistilahkan dengan imkanur ru'yah. Karena meluas umat Islam sekarang. Wala tubtiru hatta tarau. Jangan juga beriftar, artinya mau lebaran besok, kalau kamu belum melihat bulan baru, artinya bulan Syawal. Fa in ghumma alaikum faqdurulah. Kalau kamu terhalang oleh tebalnya awan, ini jelas teksnya ini. Kalau kamu terhalang oleh tebalnya awan, misalnya dia terhalang, maka sempurnakan. Kita cukupkan sampai di sini pemirsa sekalian tentang ru'yah. Ada kesepakatan tadi, ini ada konsensus supaya yang melaksanakan ibadah dengan konsep ru'yah, dan itu yang digunakan oleh mayoritas Indonesia. Sepakat, dan itu yang dibilang orang pemerintah. Ini juga saya tidak mau kalau ada nuansa menjarak-jarakkan antara pemerintah dengan ormas, ya jangan. Indonesia sudah sangat hebat karena sudah saling memahami metode ru'yah dan insya Allah hisab. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum ada kita. tampang pasir,
Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap Minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengawali ibadah khususnya Ramadan dan melepaskan Ramadan karena kita wajib tidak puasa pada 1 Syawal, bahkan orang bilang haram puasa, dan betul. Maka teori pertama kita sudah review sedikit. Mungkin belum tuntas. Tapi kita akan masuk kepada yang metode hisab. Apa itu hisab? Hisab artinya perhitungan. Lebih diistilahkan sekarang adalah astronomi. Jadi ini kuat. Mungkin ada yang bertanya, kalau tadi Ustaz ambil 2 dalil, apa dalilnya kalau hisab? Baik, saya ambilkan dalilnya. Terdapat pada surah Yunus, ayat ke-5, saya bacakan ayatnya untuk memahaminya ini. Metode hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallazi, dialah Allah. Allazi yang ja'ala syamsa diya'an, menciptakan matahari itu bersinar, bahkan sebagai pusat sinar dalam kehidupan alam raya ini. Itu yang kita pahami dari ilmu alam. Wal qamara nuran, dan bulan juga punya sinar. Wa qaddarnahu manazila, dan kami tentukan posisinya masing-masing. Ini luar biasa kajian ilmu alamnya di sini ya. Tidak benturang, tidak apa, itu ilmunya di sini ini oleh ahli falak. Lita'lamu adadas sinina, agar kalian tahu, agar kalian bisa mengatur hidup kalian. Karena tahu tahun, pergantian tahun. Pergantian tahun tentu berawal dari pergantian bulan. Pergantian bulan karena ada minggu yang berganti-ganti. Sepekan berganti-ganti oleh hari di dalamnya. Ada Ahad, ada Isnin, ada Selasa. Lita'lamu, agar kalian tahu itu, ada dasinin wal hisab, dan penghitungan. Include di dalamnya. Hitung menit ke menit. Hitung jam ke jam. Hitung jam ke jam mengakibatkan 24 jam utuh sehari semalam. Itu istilah hisab. Ini dasarnya pemirsa sekalian, surah Yunus ayat 5. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi. Allah tidak ciptakan dan demikian itu. Kamu mengatur kalendermu, kamu bisa menyaksikan dan mengetahui kapan gempa, berapa durasi, kapan gerhana, kamu akan tahu. Sekian jam, lokasinya di mana, di provinsi, bahkan di provinsi mana, tidak semua negara kena gerhana. Itu taunya dari sini. Allah yang ciptakan itu, dan Allah kasih kamu ilmunya itu. Illa bil haqqi, itu kecuali dengan sangat benar. Yufadsilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah jelaskan sedemikian ayat-ayatnya. Kamu fahami, lalu ditambah oleh ahli falak, oleh ahli astronomi. Liqaumi ya'lamun, bagi orang yang berilmu. Allah kasih ilmu itu ke kita. Tegasnya pemirsa sekalian, kalau di Indonesia akhirnya kita menganut 2 cara beribadah, khususnya beribadah Ramadan dan beridul fitri di bulan-bulan itu, karena ada 2 metode, metode ru'yah dan metode hisab.
di sini kita pemirsa sekalian harus saling meyakini, saling mengetahui, karena saya sudah ilustrasikan tadi masing-masing dalilnya. Masing-masing bahkan ada keunggulannya. Keunggulan dari ru'ya tadi adalah dia sesuatu yang dilalui secara pasti karena kita melihatnya, tidak ada lagi keraguan. Walau didukung oleh alat. Tapi kalau al-hisab, dia mengacu kepada ilmu astronomi, juga sesuatu yang pasti. Surah Yunus menegaskan itu dalam hal ini. Nah, kita di Indonesia apa hikmahnya? Luar biasa hikmahnya di Indonesia. Kita menjadi faham bahwa kalau ada yang menggunakan metode ru'yah, please, silahkan. Yang kedua, kalau ada yang menggunakan metode hisab, silahkan. Jangan ada yang saling dan jangan mau dimasuki untuk diprovokasi. Kapan ada yang mau mempertemukan lagi hal ini? Mempertemukan dalam artian bukan menyatukan, bukan mengambil dalil masing-masing, mengada kepada saling menyalahkan. Maka itu tidak akan produktif. Amalkanlah yang kita pahami. Lana a'maluna walakum a'malukum. Saya amalkan, misalnya kalau metode ru'yah, saya amalkan metode ru'yah dengan dalil ini dan konsensus seperti ini. Ada sekian negara yang mengikutinya. Yang hisab juga mengamalkan itu. Lana a'maluna juga kami amalkan ini. Karena ini juga konsensus. Tidak boleh kalau hanya 1, 2, 3 ilmuwan. Dia harus ketemu, bahkan kalau di Indonesia prakteknya seluruh ormas, taruhlah misalnya kita sebut Muhammadiyah, itu berkumpul ilmuwan-ilmuwannya. Memperhitungkan itu, meyakini wujudul hilal, adanya bulan, tanpa menghitung tadi imkanur ru'yah. Masing-masing ada jalur teori yang mendukungnya. Kesimpulan singkatnya pemirsa sekalian, mari kita nikmati ber-Ramadan, nanti juga ber-Idul Fitri. Kalau dua metode ini jalan, tapi khusus di 1446 Hijriah saat ini, kita memang masih akan ru'yatul hilal, tapi secara derajat insya Allah akan sama-sama berlebaran di tanggal 31 Maret. Insya Allah kita berharap seragam. Sekian dan demikian, tentu sangat terbatas pemirsa sekalian. Kita serahkan kepada ahli-ahlinya kedua metode ini, sehingga kita menikmati nikmatnya kerukunan. Sekian dan demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.